Ini adalah cerita tentang seorang pemuda yang rela menikahi Ratu Elang Emas raksasa di tengah hutan terlarang. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Awan, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Ia seorang pemburu ulung, namun hatinya baik dan lembut. Arka dikenal sebagai pemuda yang tidak hanya ahli berburu, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap sesama. Suatu hari, desanya diterpa kemalangan, hasil panen buruk, hewan buruan menghilang, dan air sungai mulai mengering. Penduduk desa percaya bahwa ini bukan kejadian biasa, melainkan akibat dari kutukan yang berasal dari hutan terlarang. Orang-orang tua di desa sering memperingatkan bahwa siapapun yang berani memasuki hutan itu tidak akan pernah kembali. Namun, Arka tidak percaya begitu saja pada tahayul. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di balik semua ini. Ia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya, meskipun orang-orang di desa mencoba mencegahnya. Suatu malam, ia mendengar desas-desus dari seorang tetua desa bahwa hanya satu cara untuk menyelamatkan mereka. Seseorang harus masuk ke dalam hutan terlarang dan menghadapi penguasanya, Ratu Elang Emas raksasa. Meski takut, Arka tahu bahwa tidak ada orang lain yang berani melakukannya. Dengan tekad yang bulat, ia bersiap untuk melakukan perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hutan terlarang bukanlah hutan biasa. Konon, hutan itu dijaga oleh makhluk-makhluk gaib dan penuh dengan jebakan alam yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Dahulu kala, hutan ini adalah tanah subur tempat manusia dan alam hidup berdampingan. Namun, keserakahan manusia membuat dewa-dewa murka. Mereka mengutus Ratu Elang Emas raksasa untuk menjaga hutan agar tidak ada manusia yang berani merusaknya lagi. Legenda menyebutkan bahwa setiap beberapa tahun sekali, manusia mencoba masuk ke dalam hutan untuk mencari harta karun yang diyakini tersembunyi di dalamnya. Namun, tak seorang pun yang kembali. Ada yang mengatakan bahwa mereka berubah menjadi pohon, ada pula yang percaya bahwa mereka menjadi pelayan abadi bagi Sang Ratu Elang. Tidak ada yang tahu kebenarannya dengan pasti. Penduduk desa percaya bahwa semua kemalangan yang menimpa mereka adalah hukuman karena terlalu banyak merambah alam. Namun, tidak ada yang berani mencari tahu lebih jauh, kecuali Arka. Ia ingin membuktikan apakah legenda itu benar atau hanya sekedar cerita untuk menakuti anak-anak. Dengan semangat membara, ia mulai merancang perjalanannya. Demi menyelamatkan desanya, Arka memutuskan untuk memasuki hutan terlarang. Ia yakin bahwa di dalam sana, ada jawaban atas penderitaan desa. Meski banyak warga desa yang mencoba menahannya, Arka tetap teguh dengan keputusannya. Sebelum berangkat, ia berpamitan kepada ibunya yang menangis penuh kekhawatiran. "Aku harus melakukan ini, Ibu. Jika tidak, kita semua akan binasa," kata Arka dengan suara tegas. Tetua desa memberinya sebuah jimat perlindungan, namun mengingatkannya bahwa tidak ada yang bisa benar-benar melindunginya di dalam hutan. "Percayalah pada instingmu, jangan terbujuk oleh ilusi," pesan sang tetua. Dengan perbekalan seadanya, Arka melangkah keluar dari desa, menuju batas hutan yang gelap dan mencekam. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena ketakutan, tetapi karena beban tanggung jawab yang ia pikul. Hutan terlarang sudah menunggu, dan Arka siap menghadapi apapun yang ada di dalamnya. Saat memasuki hutan terlarang, Arka segera menyadari bahwa tempat ini jauh lebih menyeramkan daripada yang pernah ia bayangkan. Kabut tebal menyelimuti pepohonan raksasa, dan suara gemerisik terdengar dari segala arah, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di balik semak-semak. Semakin dalam ia melangkah, hawa dingin semakin menusuk kulitnya, meskipun matahari masih bersinar di luar hutan. Arka merasakan bulu kuduknya meremang ketika ia mendengar suara bisikan samar, seperti suara manusia berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tiba-tiba, sekelebat bayangan melintas di atas kepalanya. Arka menengadah dan melihat sosok makhluk bersayap besar berputar di langit.
Mata emasnya berkilauan di antara celah-celah dedaunan. Arka menelan ludah, ia tahu bahwa ia sedang diawasi. Setelah berjalan selama berjam-jam, Arka menemukan sebuah sungai kecil berair jernih. Ia membungkuk untuk meminum airnya, namun sebelum tangannya menyentuh permukaan, bayangan hitam besar menyambar dan hinggap di atas batu besar di seberangnya. Seekor burung hantu raksasa dengan bulu keperakan menatapnya tajam. Manusia bodoh, suara parau burung hantu itu menggema. Kau telah melangkah terlalu jauh. Hutan ini bukan tempat untuk makhluk sepertimu. Arka terkejut, namun ia menguatkan hatinya. Aku datang bukan untuk merusak, tetapi untuk mencari kebenaran. Aku ingin bertemu dengan Ratu Elang Emas. Burung hantu itu menatapnya lama sebelum akhirnya mengepakkan sayapnya. Jika kau ingin bertemu dengan sang ratu, kau harus membuktikan bahwa kau layak. Perjalananmu baru saja dimulai. Seketika, angin kencang bertiup, membawa kabut lebih tebal yang menyelimuti sekelilingnya. Saat kabut perlahan menghilang, Arka mendapati dirinya berdiri di sebuah jalur yang bercabang tiga, masing-masing menuju arah yang berbeda. Suara burung hantu terakhir kali bergema di udara. Pilihlah dengan hati-hati. Salah satu jalan akan membawamu pada kehancuran, satu lagi menuju ilusi, dan hanya satu yang akan membawamu pada sang ratu. Arka menghela napas dalam-dalam. Ia tahu, mulai saat ini, setiap keputusan yang ia ambil bisa menentukan hidup dan matinya. Di sebuah tebing tinggi yang terbuat dari batu emas yang berkilauan, Arka melihatnya, seekor elang emas raksasa dengan mata tajam dan sayap megah. Sayapnya terbentang luas, menciptakan bayangan besar di tanah. Udara di sekitarnya bergetar dengan kekuatan yang tak terlihat. Kenapa kau datang ke wilayahku, manusia? Suara sang ratu elang menggema, penuh wibawa dan kekuatan. Arka menelan ludah, namun ia berusaha untuk tetap berdiri tegak. Aku datang untuk meminta bantuanmu. Desa kami sedang mengalami penderitaan besar. Air sungai mengering, panen gagal, dan hewan buruan menghilang. Aku ingin tahu apakah ini akibat murkamu. Sang ratu mengamatinya sejenak sebelum mengepakkan sayapnya, menciptakan pusaran angin yang hampir menjatuhkan Arka. Berani sekali kau datang ke sini dan mempertanyakan keputusanku. Tapi jika kau memang ingin menyelamatkan desamu, buktikan bahwa kau pantas untuk itu. Mata emasnya berkilat tajam, dan tiba-tiba tanah di bawah kaki Arka mulai bergetar. Jika kau ingin membuktikan keberanianmu, kau harus menjalani ujian pertamaku. Serigala api itu menggeram ganas, napasnya berbau belerang. Arka menyadari bahwa ia tidak bisa mengandalkan senjatanya. Dengan cepat, ia mengamati lingkungan sekitarnya, mencari celah untuk mengalahkan makhluk buas itu. Serigala itu melompat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Arka menghindar dengan lincah, memanfaatkan kecepatan dan kecerdasannya untuk mengelabui lawan. Ia sadar, ini bukan hanya ujian kekuatan, tetapi juga keberanian dan kecerdikan. Dengan strategi yang matang, Arka akhirnya menemukan celah untuk mengalahkan serigala itu, membuktikan bahwa ia layak melanjutkan perjalanannya. Setelah melewati ujian pertama, Arka kini menghadapi tantangan yang lebih berbahaya. Ia berjalan memasuki sebuah lembah yang dipenuhi kabut keemasan. Suara lembut terdengar dari segala arah, memanggil namanya dengan nada penuh kasih. Arka, kembalilah. Jangan teruskan. Suara ibunya terdengar, begitu nyata dan menggetarkan hati. Ia terhenti. Ia tahu ibunya berada jauh di desa. Namun, mengapa suaranya terdengar begitu jelas? Ketika ia menoleh ke samping, ia melihat ibunya berdiri di sana, tersenyum hangat dengan tangan terulur. Arka, pulanglah. Aku merindukanmu, katanya dengan mata berkaca-kaca. Hati Arka berdebar.
Ia hampir melangkah maju sebelum teringat pesan tetua desa, jangan terbujuk oleh ilusi. Ia menggigit bibir, menahan dorongan untuk mendekat. Ia menutup mata dan mengatur napas. Saat ia membuka matanya kembali, sosok ibunya berubah. Yang berdiri di hadapannya kini adalah makhluk tinggi berwajah menyeramkan, dengan mata bersinar merah. Ilusi itu bergetar sebelum lenyap dalam kabut. Arka sadar bahwa ujian ini bukan tentang kekuatan fisik, tetapi tentang keteguhan hati. Dengan langkah mantap, ia melanjutkan perjalanannya, melewati lembah penuh jebakan ilusi, semakin dekat dengan pertemuannya dengan sang ratu. Setelah berhasil melewati jebakan ilusi, Arka tiba di sebuah gua raksasa yang dipenuhi cahaya keemasan. Di dalamnya, ia melihat banyak ukiran kuno yang menggambarkan sejarah hutan dan ratu elang emas. Namun, di antara ukiran itu, ada satu yang menarik perhatiannya. Seorang manusia berdiri di sisi sang ratu, seolah-olah mereka terikat oleh takdir yang sama. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di dalam gua. Jika kau ingin mengetahui kebenaran, kau harus menjawab satu pertanyaan. Setelah menjawab pertanyaan dalam gua, Arka merasakan tanah di bawahnya bergetar. Dinding-dinding gua mulai bersinar, membentuk gambaran masa lalu. Dalam penglihatan itu, seorang pemuda mirip dirinya berdiri di samping sang ratu elang emas. Mereka berdua tampak saling menatap penuh arti, seakan memiliki hubungan yang lebih dalam dari sekedar manusia dan penjaga hutan. Sebuah suara bergema di gua, kau bukan yang pertama datang ke sini, Arka. Leluhurmu adalah orang pertama yang mengikat janji dengan sang ratu. Janji itu belum terpenuhi. Kini, kau harus mengambil keputusan. Arka merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa janji yang belum terpenuhi itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Cahaya di gua semakin terang, dan sosok ratu elang emas raksasa muncul di hadapannya. Mata emasnya berkilauan, penuh wibawa namun juga mengandung kesedihan. Leluhurmu berjanji untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, manusia melupakan janjinya. Hutan ini semakin dirusak. Aku telah menunggu seseorang yang akan memperbaiki kesalahan itu. Arka kini mengerti. Ia tidak hanya datang untuk menyelamatkan desanya, tetapi untuk menepati janji yang telah dibuat oleh nenek moyangnya. Dengan tekad yang bulat, ia berlutut di hadapan sang ratu. Aku akan menepati janji itu, apapun yang harus kulakukan. Ratu Elang menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, jika kau sungguh bersedia, maka bersiaplah. Ujian terakhirmu akan menentukan segalanya. Arka menatap sang ratu dengan penuh keyakinan. Takdirnya kini telah terikat dengan hutan terlarang, dan nasib desanya bergantung pada langkah yang akan ia ambil selanjutnya. Langit di dalam gua tiba-tiba berubah, menunjukkan gambaran kehancuran hutan akibat ulah manusia. Sang ratu menatap Arka dengan tatapan penuh makna. Hanya satu cara untuk menebus janji leluhurmu, Arka. Kau harus menjadi penjaga baru hutan ini, menggantikan posisiku. Arka terdiam. Apakah ia siap meninggalkan desanya? Atau ada cara lain untuk menyelamatkan hutan tanpa harus menyerahkan hidupnya sepenuhnya? Arka menatap mata emas sang ratu dengan campuran ketakutan dan kebingungan. Menjadi penjaga hutan berarti ia tidak akan pernah kembali ke desanya, tidak akan melihat ibunya lagi, tidak akan menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Namun, jika ia menolak, kehancuran hutan dan penderitaan desanya akan berlanjut. Apa artinya menjadi penjaga hutan? Arka bertanya dengan suara bergetar. Sang ratu elang emas melipat sayapnya dengan anggun. Kau akan menjadi bagian dari hutan ini. Kau akan memiliki kekuatan untuk menjaganya, memahami bahasanya, dan berkomunikasi dengan semua makhluk yang ada di dalamnya. Namun, kau juga akan kehilangan kehidupan lamamu. Kau akan hidup di antara pepohonan dan angin, bukan lagi di antara manusia.
Arka menarik napas dalam. Bagaimana ia bisa memilih? Ia ingat ibunya, desa yang ia tinggalkan, dan orang-orang yang menggantungkan harapan padanya. Namun, ia juga melihat hutan yang mulai pulih, pepohonan yang bergoyang lembut seakan menunggu keputusannya. Apa tidak ada cara lain? Tanyanya, berharap ada jalan lain yang bisa ia tempuh. Sang ratu menggeleng. Jika manusia bisa dipercaya untuk menjaga keseimbangan ini sendiri, maka aku tidak akan memerlukan penerus. Tapi mereka sudah terlalu lama lupa akan janji leluhurmu. Seseorang harus membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Kau adalah orang yang terpilih untuk tugas itu. Arka merasa hatinya berat. Ia memejamkan mata, mendengar suara hutan yang berbisik. Ia tahu ini bukan hanya tentang desanya, tetapi tentang dunia yang lebih luas. Dengan keputusan ini, ia bisa memastikan bahwa hutan tidak akan lagi dihancurkan, bahwa kehidupan di dalamnya akan tetap lestari. Akhirnya, dengan suara mantap, Arka menjawab, "Aku menerima takdir ini. Aku akan menjadi penjaga hutan." Sang ratu tersenyum. Cahaya keemasan mulai menyelimuti tubuh Arka, membuatnya merasa ringan namun penuh kekuatan baru. Ia merasakan tubuhnya berubah, pikirannya terbuka untuk memahami bahasa angin, pepohonan, dan semua makhluk di sekelilingnya. Sayap perlahan tumbuh di punggungnya, bukan seperti burung, tetapi seperti perwujudan dari roh penjaga hutan itu sendiri. Saat cahaya memudar, sang ratu elang emas raksasa berdiri di hadapannya untuk terakhir kali dalam wujudnya. Kini, tugas ini adalah milikmu, Arka. Aku akan pergi beristirahat. Jaga keseimbangan ini, dan jangan biarkan keserakahan manusia merusaknya lagi. Dengan kepakan sayap terakhir, sang ratu menghilang dalam semburat cahaya keemasan. Arka kini bukan lagi seorang pemburu dari desa awan. Ia adalah penjaga baru hutan terlarang, yang akan memastikan bahwa janji leluhurnya tetap ditepati selamanya. Arka berdiri di tengah hutan yang kini terasa berbeda. Ia dapat merasakan detak kehidupan di sekelilingnya, suara gemerisik daun, bisikan angin, dan denyut tanah di bawah kakinya. Ia bukan lagi manusia biasa, tetapi bagian dari alam itu sendiri. Saat ia menggerakkan tangannya, pepohonan merespons seakan memahami kehendaknya. Ketika ia menajamkan pendengarannya, ia bisa mendengar suara rusa yang berlari di kejauhan dan percakapan burung-burung di atas cabang pohon. Ini adalah dunia yang benar-benar baru baginya. Namun, tugasnya belum selesai. Ia harus mencari cara untuk memberitahu manusia di luar hutan bahwa keseimbangan harus dijaga. Ia tahu bahwa desa tempat ia dibesarkan masih dalam bahaya, dan ia harus memastikan bahwa mereka memahami pentingnya menjaga alam. Dengan kecepatan yang baru ia sadari, Arka melesat melewati pepohonan. Ia tidak lagi berlari seperti manusia, melainkan melayang ringan di antara dahan-dahan seperti angin yang bergerak bebas. Ia menuju ke perbatasan hutan, tempat pertama kali ia melangkah masuk ke dalam dunia ini. Saat ia mencapai tepian hutan, ia melihat desanya di kejauhan. Namun, ia juga melihat sesuatu yang mengejutkannya, sekelompok pemburu dari desa lain yang membawa kapak dan obor, bersiap untuk menebang pohon-pohon di perbatasan hutan. Arka merasakan amarah mengalir dalam dirinya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh membiarkan kemarahan menguasainya. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan mereka, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebijaksanaan seorang penjaga hutan. Dengan suara yang menggema seperti angin yang kuat, ia berbicara, "Berhenti! Hutan ini bukan milik kalian untuk dihancurkan." Para pemburu terkejut. Mereka menoleh ke arah suara itu dan melihat sosok Arka, yang kini tampak berbeda. Matanya bersinar emas seperti sang ratu elang, auranya memancarkan wibawa yang membuat mereka gentar. "Siapa kau?" Salah satu dari mereka bertanya dengan suara gemetar. "Aku adalah penjaga hutan ini."
Dan aku memperingatkan kalian, jika kalian terus merusak alam, kalian akan menanggung akibatnya, jawab Arka dengan tegas. Para pemburu saling berpandangan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi mereka bisa merasakan bahwa sosok di hadapan mereka bukanlah manusia biasa. Namun, pemimpin mereka melangkah maju dan menghunus pedangnya. Kami tidak takut pada Tahayo. Kami datang untuk mengambil apa yang kami butuhkan. Arka menatapnya dengan tajam. Ia tahu bahwa kata-kata saja tidak akan cukup untuk mengubah pikiran mereka. Dengan satu gerakan tangan, ia mengirimkan hembusan angin yang kuat, membuat para pemburu mundur dengan kaget. Dari dalam hutan, suara auman dan gemuruh terdengar, seakan seluruh hutan hidup dan siap melindungi dirinya sendiri. Pemimpin pemburu itu terhuyung mundur, ketakutan mulai terlihat di wajahnya. Apa yang terjadi? Arka maju selangkah. Ini adalah peringatan terakhir. Pergilah, dan jangan kembali dengan niat merusak. Jika kalian menginginkan hasil hutan, belajarlah untuk menghormatinya, bukan menghancurkannya. Para pemburu yang ketakutan segera berlarian pergi, meninggalkan kapak dan obor mereka. Pemimpin mereka masih terdiam sesaat, sebelum akhirnya melarikan diri mengikuti anak buahnya. Arka menarik napas lega. Ia telah berhasil menghentikan mereka untuk saat ini. Namun, ia tahu bahwa ancaman seperti ini tidak akan berakhir begitu saja. Tugasnya sebagai penjaga hutan baru saja dimulai, dan masih banyak yang harus ia lakukan untuk menjaga keseimbangan ini selamanya. Belum sempat Arka beristirahat, ia merasakan ada sesuatu yang mengusik ketenangan hutan. Angin membawa bisikan yang asing, suara yang mengandung kebencian dan keinginan untuk menghancurkan. Ia segera menyadari bahwa ancaman lebih besar sedang mendekat. Dari balik pepohonan yang gelap, sosok-sosok misterius muncul. Mereka bukan pemburu biasa, melainkan kelompok yang lebih terlatih, membawa senjata yang terbuat dari logam hitam yang tampak mencurigakan. Mereka datang bukan hanya untuk kayu atau binatang, tetapi dengan tujuan yang lebih berbahaya. Arka mengepalkan tangan. Ia tahu bahwa ini adalah ujian berikutnya. Ia harus melindungi hutan dari ancaman yang lebih besar daripada sekadar pemburu rakus. Arka berdiri tegak di tengah hutan yang kini penuh dengan aura gelap. Suara langkah-langkah berat menggema di antara pepohonan, disertai desiran angin yang membawa hawa kebencian. Kelompok misterius yang muncul dari bayang-bayang tampak lebih terorganisir daripada para pemburu sebelumnya. Mata mereka dipenuhi niat jahat, dan senjata mereka bersinar dalam gelap, logam hitam yang memancarkan aura aneh, seolah dirancang untuk menyerap energi alam. Arka mengamati mereka dengan hati-hati. Ia bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar kelompok perambah hutan biasa. Mereka memiliki tujuan lebih besar dan lebih berbahaya. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh tinggi dengan jubah hitam yang berkibar tertiup angin, melangkah maju. Kau yang disebut sebagai penjaga hutan, suaranya dingin dan penuh ejekan. Kami sudah lama mendengar tentang legenda Ratu Elang Emas dan para pelindungnya. Tapi kami tidak percaya bahwa seorang anak muda bisa menghalangi tujuan kami. Arka mengepalkan tangan, mencoba menahan amarahnya. Apa yang kalian inginkan? Pria itu menyeringai. Kekuatan hutan ini. Energi yang mengalir di dalamnya. Kami tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pohon dan tanah di sini. Kau mungkin memiliki kekuatan Sang Ratu Elang, tapi kami memiliki sesuatu yang lebih kuat. Ia mengangkat tangannya, dan logam hitam di senjatanya berkilauan. Tiba-tiba, akar-akar pohon di sekitar mereka mulai mengering dan retak, seolah kehidupan hutan sedang tersedot masuk ke dalam senjata itu. Arka bisa merasakan ketakutan dari seluruh makhluk di sekitarnya. Hutan sedang dilukai, dan itu membuat kemarahan dalam dirinya membara. Kalian akan membayar untuk ini, kata Arka,
Suaranya berubah menjadi gema yang mengguncang udara. Ia mengangkat tangannya, dan angin berputar liar di sekelilingnya. Pepohonan yang sebelumnya meranggas kini bergetar, seakan mendapatkan kekuatan baru. Cahaya keemasan dari tubuh Arka mulai bersinar lebih terang, memenuhi hutan dengan aura perlindungan. Pertempuran pun dimulai. Para penyusup menyerang dengan senjata beracun mereka, mencoba menembus pertahanan Arka. Namun, Arka kini bukan lagi manusia biasa. Ia melesat di udara dengan kecepatan luar biasa, menghindari setiap serangan, lalu membalas dengan hembusan angin yang mampu melemparkan lawan-lawannya ke udara. Namun, lawannya tidak mudah dikalahkan. Pria berjubah hitam itu menghunuskan pedangnya ke tanah, dan retakan besar terbentuk, menciptakan jurang gelap yang menelan bagian dari hutan. Arka mengerutkan dahi, menyadari bahwa musuhnya memiliki kemampuan untuk menghancurkan alam secara langsung. Ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut lebih lama. Dengan kepakan tangannya, Arka memanggil bantuan dari makhluk-makhluk hutan. Burung-burung pemangsa terbang di udara, menyerang musuh dengan cakarnya. Harimau dan serigala muncul dari bayangan, menggertak para penyusup yang kini mulai ketakutan. Bahkan akar-akar pohon yang sebelumnya mengering kini bergerak kembali, membelenggu kaki para penyerang. Tapi lawannya masih belum menyerah. Sang pemimpin penyusup mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan cahaya gelap berdenyut dari bilahnya. "Kau pikir bisa menghentikanku dengan kekuatan alam ini?" teriaknya marah. "Kami telah lama mempersiapkan diri untuk menghadapi legenda sepertimu." Ia melesat ke arah Arka, menyerang dengan kekuatan penuh. Arka mengangkat tangannya, menciptakan perisai angin yang memblokir serangan tersebut. Namun, dampaknya begitu besar hingga tanah di sekeliling mereka bergetar hebat. Arka tahu bahwa ia harus mengakhiri ini dengan cepat. Dengan tekad bulat, ia memusatkan seluruh energinya, mengumpulkan kekuatan dari seluruh hutan. Cahaya keemasan membesar di sekelilingnya, dan dari langit, sosok burung raksasa muncul, roh sang ratu elang emas yang terakhir kali memberikan berkahnya kepada Arka. Dengan satu kepakan sayap yang dahsyat, roh sang ratu elang melepaskan gelombang energi yang menyapu seluruh hutan. Para penyusup berteriak ketakutan saat mereka terpental ke segala arah, kehilangan keseimbangan. Sang pemimpin mencoba bertahan, tetapi kekuatan tersebut terlalu besar. Ia akhirnya terhempas ke tanah. Pedangnya terlepas dari genggamannya dan patah menjadi dua. Hutan mulai pulih, cahaya gelap yang sebelumnya melingkupi tempat itu menghilang. Arka berdiri di tengah-tengah puing pertempuran, napasnya memburu. Para penyusup yang tersisa melarikan diri, sadar bahwa mereka tidak bisa menang melawan kekuatan alam yang sesungguhnya. Arka menatap ke langit, melihat roh sang ratu elang perlahan menghilang kembali ke dalam angin. Ia tahu bahwa ini bukan akhir. Akan selalu ada ancaman yang mengincar hutan ini. Namun, kini ia lebih yakin daripada sebelumnya bahwa ia adalah pelindung yang layak. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju jantung hutan, bersumpah dalam hatinya bahwa ia akan terus menjaga tempat ini. Karena hutan bukan sekadar rumah bagi makhluk-makhluk di dalamnya, tetapi juga bagian dari dirinya yang tidak akan pernah ia tinggalkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertempuran di jantung hutan. Kedamaian perlahan kembali, tetapi Arka tahu bahwa tugasnya sebagai penjaga belum selesai. Hutan masih butuh perlindungan, dan ancaman baru bisa datang kapan saja. Para makhluk hutan kini lebih dekat dengannya daripada sebelumnya. Ia telah menjadi bagian dari mereka, tidak hanya sebagai manusia, tetapi sebagai pelindung yang sejati. Setiap hari, ia berpatroli di sekitar hutan, memastikan keseimbangan tetap terjaga. Ia mendengar bisikan pepohonan, melihat arus sungai yang berkilau, dan merasakan hembusan angin yang seolah berbicara padanya. Suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, roh sang ratu elang muncul kembali di hadapannya. Sosoknya bercahaya, sayapnya terbentang luas,
dan matanya bersinar penuh kebijaksanaan. "Arka," bisiknya dengan suara lembut, "kau telah membuktikan bahwa kau layak menjadi penjaga hutan ini. Kini waktunya bagimu untuk menerima warisan sejati." Dari langit, bulu emas yang bercahaya turun dan mendarat di telapak tangan Arka. Begitu ia menggenggamnya, tubuhnya dipenuhi energi baru. Ia merasa lebih kuat, lebih terhubung dengan alam, dan hatinya dipenuhi kebijaksanaan yang lebih dalam. Dengan bulu ini, ia kini benar-benar menjadi bagian dari legenda. Roh Sang Ratu Elang menatapnya dengan penuh kebanggaan. "Jadilah pelindung yang bijaksana, Arka. Hutan ini kini adalah bagian dari jiwamu. Ingatlah, keseimbangan harus dijaga, dan tugas ini bukanlah beban, melainkan kehormatan." Arka mengangguk dengan penuh keyakinan. Saat roh Sang Ratu Elang menghilang dalam kabut emas, ia merasa tidak lagi sendirian. Ia telah diterima sepenuhnya oleh hutan dan segala makhluk di dalamnya. Ia mendengar kicauan burung malam, desir angin yang membelai dedaunan, dan suara gemercik sungai yang menenangkan. Hari-hari berlalu, dan legenda tentang Arka, sang penjaga hutan, mulai menyebar ke desa-desa terdekat. Orang-orang yang dulu takut pada hutan terlarang kini menghormatinya. Mereka datang untuk meminta perlindungan, mendengar kisah-kisahnya, dan belajar tentang keseimbangan alam. Suatu hari, seorang anak kecil dari desa terdekat mendatangi Arka dengan mata berbinar. "Benarkah kau bisa berbicara dengan burung?" tanyanya polos. Arka tersenyum dan mengangkat tangannya. Seekor elang emas kecil yang selama ini selalu berada di sisinya terbang dan bertengger di bahunya. "Bukan hanya berbicara," kata Arka, "tapi juga memahami mereka." Anak itu tertawa kagum, dan Arka menyadari bahwa warisannya bukan hanya melindungi hutan, tetapi juga mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Ia bukan hanya seorang penjaga, tetapi juga penghubung antara manusia dan dunia yang lebih luas. Matahari terbenam di balik pepohonan, menciptakan siluet keemasan yang indah. Arka berdiri di puncak tebing, menatap hutan luas yang terbentang di hadapannya. Ia bukan lagi pemuda biasa. Ia kini adalah bagian dari legenda, pewaris kekuatan Sang Ratu Elang, dan penjaga sejati dari hutan terlarang. Dan di sanalah ia akan selalu berada, selamanya.